Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Acep Haryudin, MPD, yang membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa bu'saril mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yungdirul ladzina qalu tahadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihi kaburas kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahihun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna za'alna ma alal ardi zinnatal lahal linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lazailuna ma alaiha shahidan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warakimi kanu min ayatina azaba idawal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul adzim. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi. Islam menghadapi tantangan modernisasi seperti perkembangan teknologi, globalisasi budaya, dan perubahan cara berpikir masyarakat. Untuk menunjukkan kompatibilitasnya dengan dunia modern, Islam menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, ilmu pengetahuan. Yang kedua, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai dan sejahtera. Yang dimaksud itu adalah, baik lahir maupun batin, Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, keadilan sosial, dan persaudaraan umat manusia. Dalam sejarah Islam, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan sistem sosial yang adil, seperti nilai zakat, infak, dan sedekah, menjadi instrumen pemeratan kesejahteraan. Yang ketiga, ada peran masjid dalam membangun umat yang religius, sehat, dan cerdas. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat. Masjid berperan membangun religius dan spiritualisme melalui sholat, pengajian, dan dakwah. Selain itu, masjid dapat menjadi pusat pendidikan, kesehatan rohani, dan jasmani. Yang keempat, ada implementasi Islam sebagai rahmatil lil alamin. Islam sebagai rahmatil lil alamin berarti Islam membawa rahmat bagi seluruh. Yang keempat, ada implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Berarti Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam. Implementasinya terlihat dalam sikap toleransi, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang kelima, ada konsep pernikahan dalam Islam dan pandangan tentang pernikahan beda agama. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan menciptakan ketenangan hidup. Terkait pernikahan yang beda agama, Islam pada dasarnya menganjurkan pernikahan sesama muslim demi menjaga keimanan dan keharmonisan rumah tangga. Terdapat perbedaan pandangan ulama, namun secara umum pernikahan beda agama dipandang memiliki banyak tantangan, terutama dalam pendidikan anak dan praktik keagamaan, sehingga tidak dianjurkan oleh agama Islam. Selanjutnya, ada pendapat tentang ekonomi syariah, yaitu
Sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Sistem ini menolak riba, penipuan, serta mendorong kerjasama dan berbagi risiko. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemasalahan sosial. Dengan instrumen seperti zakat, wakaf, dan bagi hasil, ekonomi syariah berpotensi menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Yang keenam, ada pendapatan tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Sistem ini menolak riba, penipuan, dan eksploitasi, serta mendorong kerjasama dari berbagi risiko. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Dengan instrumen seperti zakat, wakaf, dan bagi hasil, ekonomi syariah berpotensi menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Yang terakhir, ada konsep pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu bertujuan membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Islam memandang pendidikan sebagai proses menyeluruh yang mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Ilmu agama dan ilmu umum dipandang saling melengkapi. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab moral agar manusia mampu menjadi khalifah di bumi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.